make me. Hai guys, selamat datang di Akbar Channel dengan saya Ali Akbar. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat logo animasi channel YouTube. Kali ini kita akan membuat logonya secara simpel menggunakan Adobe After Effects CC 2017. Mari kita lihat videonya sebagai berikut. Nah, seperti itulah video yang akan kita buat. Sebelum kita menonton, jangan lupa di subscribe. Oke, langsung kita lihat bagaimana cara membuat logonya. Oke guys, setelah kita masuk kepada After Effects CC 2017, maka langsung kita buat kali ini logo kita. Klik New Projects, Composition, New Composition, klik OK. Ini ukurannya untuk settingan composition udah cukup, klik OK. Baik, nah sekarang kita sudah mempunyai composition, kemudian kita masukkan objek kita. Tunggu, kita perbesar dulu. Oke, kita masukkan objek kita. Ini objek kali ini yang kita gunakan dalam membuat animasinya. Klik langsung ke composition. Nah, ini ukurannya terlalu besar, maka kita perkecil. Klik objek, klik S untuk scale, kemudian kita tarik ke kiri. Klik ke kiri, kemudian tarik ke kiri. Nah, sekarang ukurannya sudah pas di layar. Walaupun kita membuat logo, nantinya akan kita taruh di pojok kiri ini. Namun untuk awal kita sesuaikanlah dulu ukuran layar kita. Baik, nah setelah kita mempunyai logo dengan ukuran ini, kemudian kita beri nanti efeknya, efek scale. Klik S pada keyboard untuk scale, kemudian kita beri sedikit jarak efek pergerakannya atau animasinya. Klik scale, kita kembalikan kepada second ke 0, detik ke 0, kemudian kita beri scale-nya 0 juga. Enter. Oke. Nah, sekarang 0, kita lihat hasilnya seperti apa. Maka dia akan membesar seperti itu. Biar lebih smooth, kita blok kedua toggle-nya, klik kanan, keyframe assistant is easy, kemudian klik yang kotak ini ada garis tengahnya, kemudian klik titik ini, kemudian kita tarik sedikit ke kiri, ke kanan maksudnya. Nah, seperti itu. Klik lagi, maka kita lihat hasilnya akan sedikit lebih smooth. Boom, seperti itu. Oke, kemudian untuk ke second ke 6, second ke 6 lah, second ke 6, kemudian kita beri efek scale lagi. Caranya pada detik ke sini, second ke 8, kita klik toggle-nya ini, titik ini, kemudian kita kembalikan ke ini 6,5, kira-kira 6,5, kurang lah. Kemudian kita beri efeknya, kita klik dulu di ini 6,5, kita klik toggle-nya, kemudian kita klik pada second ke 8, kita perkecil sedikit, diperkecil, jangan terlalu kecil. Nah, sekarang sudah seperti itu, tadi akan berkecil, jadi pergerakannya masih kaku. Kita buat lebih sedikit smooth, tarik seperti itu. Jadi pergerakannya lebih sedikit cantik, namun kita sedikit rapatkan sedikit karena terlalu jauh. Nah, seperti itu. Kemudian efek yang kedua, kita kasih efek perpindahan atau position. Kita gerakkan dulu ke posisi awal di sini, kemudian kita klik P pada objek pada keyboard, kemudian klik toggle-nya, kita geser pergerakannya hingga habisnya 8 sampai dia 8,5 lah. Kemudian kita tarik sedikit kiri,
kiri, kemudian sedikit ke atas. Seperti itu. Pergerakannya masih kaku. Kasih lagi efek smoothnya. Klik kanan, keyframe assistant is easy. Kemudian klik tanda grab editor. Klik, kemudian tarik lagi seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya seperti itu. Atau kita balikkan animasinya juga bisa. Normalnya seperti itu, kita balikkan. Lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita kasih teks lagi. Teksnya klik T, gambar T ini pada toolnya, barnya. Klik, kemudian kita klik pada layar kita. Lalu kita ketik namanya. Kali ini saya menggunakan kata Rimra sesuai dengan logo. Kemudian matikan caps lock-nya jika kita menggunakan caps lock tadinya. Kemudian kita atur posisinya. Posisinya bisa kita atur menggunakan langsung dari objek kita tarik, ataupun klik S pada kata Rimra ini. Bisa juga kita atur. S untuk scale atau ukuran. Kemudian klik B sebenarnya untuk posisi ini. Kan bisa kita gerakkan. Oke. Kemudian kita masukkan ini kita geser sedikit ke bawah dulu. Oke, baru kita masukkan lagi teks selanjutnya. Saya menggunakan teks selanjutnya di sini TV seperti itu. Kita atur posisinya. Sedikit diperbesar sesuai logo lah, atap logo itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih warna. Untuk TV ini tetap biru, kemudian dari Rimranya kita kasih warna ungu ini yang sesuai dengan logo kita, dengan menggunakan infus apa itu namanya. Oke, di klik dulu objek, kemudian klik ini, kemudian diklik warnanya seperti itu. Warnanya berubah. Baru kita kasih animasi pada teks ini. Yang pertama kita kasih animasi pada Rimra, kita taruh di atas. Caranya kita menggunakan shape layer, kemudian kita tutup dulu Rimra ini menggunakan shape layer. Klik pen tools, kemudian tarik sedikit ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik Rimra, pilih yang thread matte. Kalau tidak menemukan thread matte ini, klik yang ini, toggle switches. Klik yang ada hingga muncul thread matte. Kemudian klik none pada Rimra ini, pilih alpha matte shape layer. Jadi Rimranya muncul kembali. Jadi apabila kita gerakkan Rimra ini, maka dia akan menghilang dan terlihat ketika berada di dalam shape saja, dalam kotak ini. Nah, klik Rimra, klik P pada keyboard untuk position. Untuk posisi awal Rimra ini kita hilangkan dulu. Jadi kita beri dulu, cari dulu titiknya. Baik, pas, posisinya udah pas. Position. Oke, pas posisinya udah pas. Kemudian kita klik ini gambar stopwatch untuk posisi. Kemudian kita mundur hingga second ke 0. Kemudian kita kasih pergerakannya ke atas seperti itu. Kita lihat. Nah, seperti itu. Kemudian kita blok, klik kanan, keyframe assistant is easy. Kemudian klik
kotak ini untuk grab editor. Kita tampilannya kita sedikit kita beri efek smooth pada pergerakannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua kita beri efek pada TV ini lagi. Caranya sama, kita menggunakan save juga. Tarik TV ke atas, paling atas. Kemudian kita pastikan dulu tidak ada yang diblok di sini. Kemudian kita klik rectangle tools. Kemudian kita tutupi juga ini yang TV ini. Oke, seperti itu. Pilih selektor lagi. Kemudian kita pilih yang di TV thread matte ini, save layer 2, akan muncul. Baik, kemudian kita lihat dulu akhir dari pergerakan Rimra ini. Nah, nanti mana Rimra position, TV position. Jadi ini pergerakan dari Rimra. Kita pas Rimra muncul, setelah selesai muncul baru kita munculkan juga TV-nya. Nah, kita gerakkan sini dulu TV. Kita klik position, gambar stopwatch. Kita mundurkan lagi durasinya ke sini, tanda akhir dari position Rimra tadi. Kemudian kita tarik ke bawah seperti itu hingga habis. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Blok ke 2 titik, kemudian keyframe assistant is easy. Kasih lagi teks animasinya. Ini yang kita tarik. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beri animasi warna lagi. Animasi warna pada objek-objek berikut. Objek pertama Rimra ini. Klik panah yang ke kanan ini hingga ke bawah. Seperti itu. Klik animated ini. Kita pilih stroke fill color ini. Oke, kemudian warnanya merah, kita ganti warnanya menjadi warna ungu yang agak sedikit memutih ini. Salah klik lagi. Ungu yang agak memutih. Salah tadi. Nah, seperti itu. Kemudian N ini kita geser dulu ke 0, kemudian kita lihat dulu pergerakannya. Setelah muncul TV, kemudian kita kasih toggle, kemudian kita sampai ke second ke 12, kemudian kita kasih pergerakan ini warnanya. Klik, kemudian tarik ke kanan, maka warnanya berubah seperti itu. Kemudian untuk yang di sini startnya ini kita buat mengikuti ini juga. Klik toggle-nya, kemudian pada second ke sini kita buat hingga habis, hingga 100 seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu, ada pergerakan warnanya. Kita ubah dulu sedikit warnanya, sedikit cerah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi hasilnya biar jelas. Nah, oke, cukup. Setelah teks ini kita kasih animasi, kemudian kita kasih animasinya lagi pada TV. Baik, kita lihat dulu. Pas habis warna pada Rimra, kemudian muncul warna pada TV. Sama caranya, klik panah ini, kemudian animated, kemudian
fill color RGB. Nah, ini warnanya merah, kita sesuaikan ukurannya, warnanya lagi kita pilih warna biru yang agak itu. Nah, seperti itu. Kemudian klik, kita cari range selector 1, kita klik warnanya agak ke bawah. Nah, seperti itu. Kita kasih warnanya dulu. Jadi kita mulai warnanya dari kiri seperti itu. Klik kedua ini, toggle ini. Kita klik toggle yang di bawah ini dulu, N. Kemudian kita kasih jarak ke 14, kira-kira di sini. Kemudian kita kasih pergerakan seperti itu. Kemudian di sini kita kasih juga pergerakan tanda star ini, klik dulu. Kemudian pas detik ke sini kita ganti, ubah juga menjadi 0. Jadi akan hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita copy, kemudian kita paste, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita kasih sedikit pergerakan smoothnya, sama seperti yang tadi. Oke, saya rasa tidak perlu diperbaiki. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Second ke-6. Baik, maka efek selanjutnya kita kasih, kita dulu lihat dulu pergerakannya. Pas sampai di sini kita blok semuanya. Kemudian kita klik T, kasih toggle. Kemudian untuk sampai second 18 kita kasih opacity-nya menjadi 0, maka dia akan menghilang. Enter. Kita lihat hasilnya seperti itu. Baik, kita sedikit rapatkan. Nah, sekarang pas dia menghilang, kita buat teks selanjutnya. Kita hilangkan dulu bloknya. Teks selanjutnya, klik efek selanjutnya, remaja. Caps lock, ukurannya kita sedikit perkecil. Remaja. Kemudian kita sesuaikan ukurannya lagi. Kita caps lock-nya kita matikan dulu, sesuaikan ukurannya. Kemudian kita rata tengahkan seperti itu. Kita blok yang ini, kemudian kita perbesar ukurannya sedikit, kita kasih jarak. Nah, warnanya kita ubah yang remaja ini menjadi warna biru. Seperti itu. Nah, sekarang kita beri efeknya lagi. Dari sini kita klik dulu remaja, klik T. Kemudian kita
geser ke 18 lebihan dah. Kemudian klik toggle gambar stopwatch, mundurkan lagi, kemudian klik menjadi 0. Kita lihat hasilnya seperti itu. Kemudian kita keyframe is easy, kasih lagi animasi, klik lagi, kita lihat hasilnya seperti itu. Baik, kemudian pas di akhir second ke 30 kita hilangkan lagi, klik toggle, geser ke durasi selanjutnya, kemudian kasih 0 untuk akhir, maka dia akan menghilang lagi seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya dari yang pertama. Baik, saya sudah cukup, tinggal lagi ini sedikit untuk teksnya, tambah i sedikit tinggalan. Oke, maka sudah cukup. Kemudian kita akan menyimpannya. Jadi cara menyimpan kali ini, kita akan menyimpan video ini dalam bentuk transparan, jadi warna hitamnya ini akan hilang apabila kita tempel video yang pertama ini, kemudian kita tempel dengan logo yang kita buat ini, maka warna hitam ini tidak akan terlihatkan, transparan seperti itu. Seperti gambar kalau dalam formatan PNG, kalau teman-teman ngerti itu formatan gambar yang PNG, maka teman-teman tahu formatan yang transparan. Cara menyimpannya dalam bentuk transparan, ini tandanya batas penyimpanannya, kemudian klik file, kemudian klik export, klik add to render QW, apa ini namanya. Nah, sekarang kita klik ini losses, kemudian format ini AVI ini kita ganti dengan QuickTime, kemudian channel tetap ini, untuk channel kita ganti RGB plus alpha, klik OK, kemudian klik output yang panah ke bawahnya ini, kemudian cari yang lossless with alpha seperti itu. Kemudian baru kita klik render, kita cari dulu penyimpanannya, tempat penyimpanannya kita simpan di data D saja. Nah, selanjutnya kita lagi menempelkan logo tadi pada objek video kita. Setelah kita selesai membuat animasi atau logo channel YouTube seperti itu. Baik, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017 karena kalau kita mengedit video menggunakan After Effects itu sangat berat kalau di laptop saya gitu. Makanya saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017. Langsung new project, klik langsung aja di OK, yes. Nah, sekarang bagaimana caranya memasukkan ke video? Yuk kita lihat contoh video yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan video yang mana ya? Video ini. Misalkan saya menggunakan video ini, kita tarik ke Adobe Premiere, kemudian kita tarik Adobe Premiere,
awal ini composition ini kita tarik dulu ke atas. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.